Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan, nama saya Ika Mulyani dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada materi kali ini, saya akan membawakan presentasi tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari dan dilarang dalam ekonomi Islam. Apa saja materinya? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama akan kita bahas adalah nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Nah, apa saja? Dengarkan penjelasan berikut. Nilai kebebasan dalam ekonomi Islam. Prinsip al-hurriyah atau kebebasan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang yang menikmati sepenuhnya kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Kebebasan itu merupakan tindakan-tindakan terpuji dan dapat merasakan sesungguhnya di suatu negara Islam. Prinsip kebebasan ini untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti mengelola, mendistribusikan kekayaan alam, misalnya kekayaan laut dan di darat, contohnya yaitu pertanian, perikanan, perkebunan, dan bisnis ekonomi Islam lainnya. Nilai yang kedua yaitu nilai keadilan dalam ekonomi Islam. Konsep keadilan di sini mempunyai dua konteks, yaitu pertama konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya, yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Yang selanjutnya yaitu nilai maslahah dalam ekonomi Islam. Maslahah dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudaratan, seperti halnya adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti bank syariah. Kemudian, nilai keseimbangan dalam ekonomi Islam. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu nilai tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Sikap tolong-menolong adalah sikap dalam kebaikan antara sesama manusia, apalagi dengan saudara seiman. Tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam setiap akad dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam aktivitas ekonomi, tolong-menolong antar sesama umat Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, serta sedekah dan lain-lainnya. Nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam ekonomi Islam. Persaudaraan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah kebersamaan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antara sesama manusia sebagai wujud dari hablum minan nas. Nilai yang merata dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki konsep distribusi pemerataan kekayaan atau pendapatan secara merata bagi masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi yang mencolok di dalam masyarakat. Adapun instrumen yang digunakan yaitu zakat, hukum warisan, hukum wasiat, wakaf, zakat fitri, uang tebusan, infak, sedekah, memberi makan kaum miskin, piutang baik kepada Allah, menginfakkan kelebihan, larangan menimbun harta, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu nilai halalan thayyiban dalam ekonomi Islam. Halalan thayyiban berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Arab, yaitu halal dan thayyib. Halal memiliki makna sesuatu yang tidak dilarang dalam agama,
sedangkan thayyib bermakna makanan enak yang dapat dirasakan oleh indera atau jiwa. Kriteria halalan thayyibah yaitu tidak haram dan najis zat yang dikandungnya, serta halal cara memperolehnya. Nah, teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Apa saja? Simak penjelasan berikut ini. Nilai yang pertama yaitu riba. Riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam agama Islam, riba adalah praktik yang diharamkan. Bagi umat Islam, pemberlakuan bunga dengan persentase tertentu pada pinjaman bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai praktik riba. Nilai yang kedua adalah najis. Najis secara literal dalam bahasa Arab atau al-hadzarah memiliki makna segala sesuatu yang bersifat kotor. Al-Makkiyah mendefinisikan najis sebagai sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang terjegah dari suatu kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Sederhananya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita yang menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Nilai selanjutnya yaitu gharar. Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nilai yang berikutnya yaitu maisir. Dalam Islam, perjudian atau maisir itu dilarang atau haram hukumnya. Maisir dilarang oleh hukum Islam dengan alasan bahwa perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan yang diadakan oleh harapan yang sepenuhnya angan-angan dalam pikiran para pemain bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan hanya dengan bertaruh nasib belaka tanpa pertimbangan untuk kemungkinan kerugian. Selanjutnya yaitu zalim. Menurut bahasa Arab, kata zalim dalam ajaran Islam berarti dolim, yang maknanya sebuah perkara atau sesuatu yang kondisinya bukan selayaknya. Orang yang melakukan perbuatan zalim dinamakan dengan zalimin. Kemudian perbuatan zalim memiliki lawan kata berupa adil. Berdasarkan ajaran agama Islam, definisi zalim adalah sebuah perkara yang tidak ditempatkan pada tempat yang bukan semestinya. Nilai yang selanjutnya yaitu tadlis. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi ada 4 hal, yakni kuantitas atau jumlah, kualitas atau mutu, harga dan waktu penyerahannya. Kemudian nilai yang berikutnya yaitu syubhat. Syubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Syubhat juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan keracunan berpikir dalam memahami sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya. Nah, nilai buruk yang terakhir yaitu khianat. Khianat bisa diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu juga kepada orang lain atasnya. Nah, teman-teman semua, itulah tadi presentasi saya kali ini yang berjudul nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk yang dilarang dan dihindari dalam ekonomi Islam. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.